Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Christianus William Gapo. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen layanan dan jasa informasi tentang manajemen risiko layanan di perpustakaan. Nah, jadi kan kalau kita berbicara tentang manajemen risiko dan layanan di perpustakaan, nah ini membahas itu tuh kayak antisipasi yang perlu dilakukan perpustakaan, pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi risiko yang mempengaruhi kualitas layanan di sebuah perpustakaan. Nah, di kesempatan ini kami kemarin ada kuliah lapangan, yaitu di perpustakaan Untan. Jadi kami di sana diberi materi oleh pustakawannya dan dijelaskan, dan kami melihat langsung gitu. Dan kami juga ada sempat berdiskusi tentang beberapa hal tentang manajemen risiko layanan di perpustakaan. Nah, dan juga manajemen risiko layanan perpustakaan itu merupakan proses mengidentifikasi, kemudian menilai dan mengelola berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasi layanan di sebuah perpustakaan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari potensi risiko-risiko yang terjadi agar layanannya itu berkualitas baik gitu. Jadi dalam manajemen risiko layanan di perpustakaan itu ada beberapa beberapa proses atau langkah-langkahnya gitu. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Nah, misalnya kita mengidentifikasi dari fisiknya itu bisa rusak karena apa? Bisa karena kebakaran, bencana alam, atau vandalisme yang merusak fasilitas dan koleksi. Nah, itu kan risiko-risiko yang dapat terjadi untuk mempengaruhi fisik dari sebuah bahan bacaan atau buku di perpustakaan. Kemudian misalnya lagi kalau ada risiko dari teknologinya, karena kan di perpustakaan Untan atau perpustakaan lain-lain di sekarang itu lebih banyak menggunakan teknologi, lebih banyak memanfaatkan teknologi dalam melayani pemustakanya. Nah, itu tuh resikonya apa? Misalnya dalam teknologi, resiko layanannya itu kerusakan sistem informasinya, kemudian gangguan sinyal atau jaringan, atau ancaman keamanan cyber. Karena kan keamanan data itu kita nggak bisa tahu gitu, kadang bisa kita dihack gitu, kita juga nggak tahu. Jadi dari teknologi risikonya, kendalanya ya yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada risiko keselamatan, misalnya kecelakaan atau hal-hal yang terjadi secara tidak sengaja di perpustakaan yang melukai pemustaka maupun pustakawan. Misalnya cedera karena mejanya ini terlalu besar atau gimana, atau misalnya dia tertabrak meja, itu kan kita nggak tahu. Nah, itu kita harus meminimalisir agar merasa nyaman di sebuah lingkungan perpustakaan, karena perpustakaan itu harus ada standar untuk keamanan di lingkungan itu. Kemudian ada risiko pelayanan, misalnya di sebuah perpustakaan ini kekurangan sumber daya, kualitas layanannya jadi menurun, dan gangguan pada operasi perpustakaan. Nah, misalnya di perpustakaan ini kan ada resiko-resiko, atau ada beberapa yang staf atau pengurus perpustakaannya itu bukan lulusan pustakawan, jadi dia belum mengerti atau belum memahami bagaimana cara mengelola perpustakaan yang baik, bagaimana cara memanajemen agar perpustakaan itu memiliki standar yang baik dan dinilai baik oleh orang-orang gitu. Oke, baik. Kemudian di poin kedua yaitu penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini mengukur seberapa besar kemungkinan risiko ini terjadi di sebuah perpustakaan dan dampaknya untuk perpustakaan itu apa, apakah berdampak baik atau buruk. Nah,
penilaian ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang terjadi atau sering terjadi di perpustakaan tersebut, dan dampaknya itu kayak gimana gitu untuk perpustakaan atau sebuah organisasi di perpustakaan itu. Misalnya seperti tadi yang saya bilang, misalnya di sebuah perpustakaan itu tidak terorganisir dengan baik, dengan tidak bersih misalnya, atau lantainya basah. Nah, itu kan termasuk ke layanan gitu. Jadi kalau itu sih dampaknya lebih, kita menilai buruk perpustakaan tersebut bahwa mereka ini kayak tidak menjaga kebersihan. Jadi lingkungan yang diciptakan di perpustakaan itu menjadi negatif gitu. Jadi penilaian risiko ini bertujuan agar di sebuah layanan itu bisa kita nilai apakah baik atau buruk gitu. Kalau buruk kita berusaha untuk merubahnya, kalau baik berarti memang baik dan perlu ditingkatkan agar lebih baik lagi. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengelolaan risiko. Nah, tadi kan ada identifikasi dan penilaian, kemudian di sini ada pengelolaannya. Misalnya mengurangi risiko dengan meningkatkan keamanan, melindungi aset, dan mempersiapkan rencana darurat. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sebuah perpustakaan, kita memiliki berbagai solusi, dan ada solusi darurat yang mungkin bisa kita lakukan untuk menutupi atau untuk mendapatkan citra baik perpustakaan. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu dalam perpustakaan itu, kita harus memiliki backup yang baik, harus memiliki plan yang baik, rencana yang matang agar sebuah perpustakaan itu dapat berjalan dan layanannya itu baik dan berkualitas gitu. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika saya memiliki salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.